Halo semua, kembali lagi di Alora TV. Apakah kalian pernah mendengar sebuah cerita sejarah tentang aksi Kamisan? Kali ini, Alora TV akan membahas sejarah singkat dari aksi Kamisan yang dilakukan setiap hari Kamis di depan Istana Negara. Aksi Kamisan adalah sebuah aksi yang dilakukan setiap hari Kamis di depan Istana Negara yang dilakukan oleh korban pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Aksi ini pertama kali dimulai pada tanggal 18 Januari 2007. Tuntutan dari kegiatan ini adalah menuntut negara untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Orang-orang berdiri dan membentuk lingkaran di seberang Istana Merdeka dengan berpakaian hitam-hitam dan memegang payung hitam pula. Ratusan orang tersebut tampak menyimak dengan seksama orasi yang sedang dilakukan di tengah lingkaran tersebut. Sebagian dari mereka memegang kertas dan payung bertuliskan, "Jangan diam, tuntaskan kasus pelanggaran HAM." Mereka menamai dirinya sebagai Aksi Kamisan. Aksi Kamisan atau sering disebut dengan Aksi Damai ini hadir sebagai bentuk aksi para korban dan keluarga tragedi 1965, Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, tragedi Mei 1998, kasus Talang Sari, kasus Tanjung Priok, dan korban pelanggaran HAM lainnya, termasuk pembunuhan aktivis HAM Munir. Awal mula dilaksanakannya aksi Kamisan diprakarsai oleh 3 keluarga korban pelanggaran HAM berat, yaitu Maria Katarina Sumarsi, orang tua dari Bernardus Realino Norma Irmawan, salah satu mahasiswa yang tewas dalam peristiwa Semanggi; Suciwati, istri mendiang pegiat HAM Munir Said Khalid; dan Bejo Untung, perwakilan dari keluarga korban pembunuhan, pembantaian, dan pengurungan tanpa prosedur hukum terhadap orang-orang yang diduga PKI. Sudah lebih dari 15 tahun, banyak dari mereka yang menuntut pertanggungjawaban negara atas kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Terhitung sejak 18 Januari 2007, mereka sudah berdiri dan melingkar di seberang istana. Maria Katarina Sumarsi, Bejo Untung, dan Suciwati merupakan 3 sosok yang hampir tidak pernah absen untuk datang ke seberang Istana Merdeka setiap hari Kamis sore. Ketiganya merupakan sosok yang selalu konsisten menuntut pertanggungjawaban negara atas terjadinya pelanggaran HAM masa lalu. Pelanggaran HAM yang terjadi selama 1965 sampai 1966, pelanggaran HAM yang selama Orde Baru, hingga pelanggaran HAM yang terjadi ketika masa reformasi menjadi salah satu pokok tuntutan mereka. Payung hitam sebagai maskot dan simbol perjuangan yang mengartikan perlindungan dan keteguhan iman. Payung dianggap sebagai pelindung fisik atas hujan dan terik matahari, dan warna hitam melambangkan keteguhan iman dalam mendambakan kekuatan dan perlindungan Tuhan. Maka dari itu, setiap hari Kamis pukul 16.00 sampai 17.00, para pegiat aksi Kamisan berdiri di depan Istana Merdeka dengan mengenakan pakaian dan atribut serba hitam. Mereka menunjukkan protesnya dengan diam dan berdiri sebagai pilihan yang paling efektif dalam melakukan aksi tersebut. Diam menunjukkan diri sebagai bukan perusuh atau bukan aksi brutal, bukan warga negara yang susah diatur, juga bukan warga negara yang membuat bising telinga, tetapi tetap menuntut pemerintah untuk tidak diam. Sedangkan berdiri melambangkan bahwa korban atau keluarga korban pelanggaran HAM adalah warga negara yang tetap mampu berdiri dan menunjukkan kepada penguasa bahwa mereka mempunyai hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia. Aksi Kamisan tersebut sebagai konspirasi kebisuan yang memainkan peranan penting di dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai tendensi untuk membisu ketika berbicara tentang masa lampau dan menjadikan kebisuan sebagai identitasnya. Selain berdiri dan berdiam diri mengenakan pakaian hitam-hitam dan payung hitam, beserta beberapa spanduk yang bertuliskan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Tahun 2006 merupakan tahun yang cukup sepi akan pembicaraan pelanggaran HAM berat masa lampau di tingkat nasional. Bahkan pada tahun tersebut, wacana HAM cenderung dipinggirkan oleh cara pandang dan kepentingan sempit elit penguasa. Sehingga momen kemunculan aksi Kamisan pada tahun 2007 diharapkan sebagai momentum awal dalam menyuarakan isu atau kasus pelanggaran HAM berat masa lampau yang terjadi di Indonesia. Aksi Kamisan Jakarta juga berperan mempengaruhi anak muda setidaknya dalam distribusi informasi di media sosial.
Selain upaya aksi Kamisan yang konsisten mengklaim ruang tepat di depan Istana Presiden, aksi Kamisan juga menjadi ruang belajar untuk berekspresi, mempertebal rasa solidaritas yang berpihak pada kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Kekuatan yang kita miliki mungkin tidak sebanding dengan ketidakadilan yang ada. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tahu bahwa kita sudah berusaha melawannya. Baiklah, sampai di sini saja konten kali ini. Buat kalian yang suka sama channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Alora TV.